Memang Kitabus Shalah hadisnya cukup banyak. Terakhir kita bahas tentang salat gerhana, bahwa salat gerhana ada dua macam, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Gerhana matahari itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gerhana bulan itu tidak dilakukan Nabi, tetapi diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dua-duanya termasuk sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana praktik salat gerhana yang dilakukan Nabi pada waktu itu. Berapa rakaat, berapa lama, ini yang akan kita bahas. Hadis 148. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, khasafat telah gerhana asyamsu matahari, maksudnya gerhana matahari total, ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi, maksudnya tahun 10 Hijriah, jadi menjelang Nabi wafat. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berdiri, maksudnya salat. Jadi salat gerhana dilakukan dengan berdiri, tidak dengan duduk. Fasalla bin nas, lalu beliau salat mengimami manusia. Berarti salat gerhana dilakukan secara berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Tapi seandainya sendiri maka sah. Fa'atalal qiyama, lalu beliau memanjangkan, melamakan berdirinya. Jadi salat gerhana dilakukan dengan lama. Lamanya ini disebutkan dalam hadis yang lain seperti beliau membaca surat Al-Baqarah 2 juz lebih, hampir 3 juz. Summa, kemudian roka'a, beliau ruku'. Fa'atalal ruku', lalu beliau melamakan rukuknya. Jadi salat gerhana itu rukuknya juga lama sebagaimana berdirinya. Karena Nabi itu kalau salat biasanya serasi. Kalau berdirinya lama, otomatis rukuknya juga lama. Otomatis i'tidalnya juga lama. Otomatis sujudnya juga lama. Tapi kalau berdirinya sebentar, maka rukuknya juga sebentar, ya, serasi. Summa, kemudian qama, beliau berdiri lagi. Fa'atalal qiyama, lalu beliau itu memanjangkan berdirinya, melamakan berdirinya. Wa huwa dunal qiyamil awal, tetapi lebih ringan daripada berdiri yang pertama kali tadi. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW setelah ruku, beliau kemudian mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, boleh ditambah mil'as samawat wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi kemudian setelah itu membaca lagi Al-Fatihah, membaca lagi surat. Nah, lamanya berdiri yang kedua ini di dalam riwayat yang lain disebutkan itu seperti lamanya membaca surat Ali Imran. Jadi betul-betul lama sekali salat gerhana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ulama katakan bahwa lamanya salat ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Sehingga seandainya kita sholat gerhana, berdiri pertama membaca kulhu, kemudian ruku', kemudian berdiri kedua membaca kulhu lagi, kemudian ruku' lagi, maka ini sudah apa? Sah. Hanya tidak sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat gerhana ini seperti sholat tarwih, dipanjangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sepakat bahwa ketika bangkit dari ruku', ini yang diucapkan bukan Allahu Akbar, tetapi apa? Sami'allahu liman hamidah. Ini sudah ijma' atau ittifaq, sudah sepakat para ulama. Meskipun dalam hadis ini tidak disebutkan, di sini hanya disebutkan tsumma qama, setelah ruku' kemudian bangkit. Nah, bangkitnya ngomong apa? Apakah takbir? Apakah sami'allahu liman hamidah? Enggak diterangkan. Tapi kalau sudah ada kesepakatan ulama, maka kesepakatan ulama itu bisa dijadikan sebagai dalil. Dalil ada 3. Quran, kalam Allah, tidak mungkin salah. Hadis, sabda Nabi, tidak mungkin salah.
ijma' kesepakatan para ulama tidak mungkin salah. Nah, di sini sudah terjadi ijma'. Taunya dari mana bahwasanya sudah terjadi ijma'? Ya dari kitab-kitabnya para ulama. Saya menemukan hal ini di dalam kitab Syarah Nawawi terhadap Sahih Muslim. Beliau mengatakan sudah ittifaq, sudah sepakat para ulama bahwa setelah ruku' yang diucapkan adalah Sami Allahu liman hamidah. Baik, kita lanjutkan. Tsumma raka'a, kemudian beliau rukuk lagi, fa atala rukuk, lalu beliau memanjangkan rukuknya. Wa huwa, dan dia itu dunar ruku'il awal, kurang daripada rukuk yang pertama. Jadi lebih ringan daripada rukuk yang pertama. Ini hadis menunjukkan bahwa rukuknya Nabi di dalam salat gerhana itu 2 kali dalam setiap rakaat. Dan itulah hadisnya yang paling sahih. Karena dalam hal ini ada beberapa riwayat. Ada riwayat yang mengatakan setiap rakaat rukuknya 3 kali. Ada yang mengatakan setiap rakaat rukuknya 4 kali. Ada yang mengatakan setiap rakaat rukuknya 5 kali. Jadi ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ada 4 riwayat. Dari 4 riwayat ini yang paling sahih adalah rukuknya 2 rakaat. Karena itu disarankan oleh para ulama pakai yang sahih ini. Adapun 3 rukuk, 4 rukuk, 5 rukuk tidak usah diamalkan. Kenapa? Karena hadisnya syadz dan itu termasuk hadis yang tidak sahih. Kita lanjutkan. Tsumma sajada, kemudian beliau sujud. Fa atala sujuda, lalu beliau memanjangkan sujudnya. Tsumma fa'ala, kemudian beliau melakukan fi raq'atil ukhra, pada rakaat yang lain, maksudnya rakaat yang kedua, mithlama fa'ala, semisal persis apa yang beliau lakukan fi raq'atil ula, pada rakaat yang pertama. Hadis ini menunjukkan bahwa sujud di dalam salat gerhana juga apa? Panjang atau lama. Saya jujur, masalah ini diperselisihkan ulama. Mazhab Syafi'i yang saya tahu sujudnya tidak dilamakan. Tetapi Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i mengatakan yang sahih adalah dilamakan. Jadi Imam Syafi'i ini, Imam Nawawi ini kadang-kadang beliau itu meninggalkan mazhabnya. Kenapa? Karena mazhabnya tidak sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini jelas hadisnya fa'atala sujud, beliau panjangkan sujudnya. Beliau pilih, Imam Nawawi pilih sesuai hadis, sujudnya dilamakan. Maka sholat Nabi kayak tadi serasi, okay? Kalau berdirinya lama semuanya ikutan lama, i'tidalnya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Ini tidak hanya dilakukan pada sholat gerhana saja, sholat tarawih juga begitu. Rasulullah ketika sholat tarawih itu i'tidalnya lama. Nah, banyak orang bertanya saya, kalau i'tidalnya lama yang dibaca apa? Dalam sholat tarawih Nabi i'tidalnya lama itu membaca diulang-ulang li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, diulang-ulang sampai lamanya seperti lamanya rukuknya. Jadi berapa kali? Wallahu a'lam. Mungkin 100 kali. Lama sekali. Diulang-ulang. Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu, kemudian li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Terus sak kesele, nggih. Nah, berarti sujud juga begitu. Bacaannya apa? Diulang-ulang. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Terus sak kesele, nggih. Kita lanjutkan. Tsumman sarafa, kemudian beliau bubaran. Wa qad tajallat, dan sungguh telah terang asyamsu, matahari. Maksudnya sudah selesai proses gerhananya secara total. Fa khataban nas, lalu beliau berkhutbah kepada manusia. Hadis ini adalah ringkasan. Tidak disebutkan Nabi mengucapkan salam. Tiba-tiba disebutkan setelah beliau melakukan rakaat kedua kemudian bubaran. Maka dulu ada orang salah paham, mengimami sholat gerhana, setelah sujud tiba-tiba ngeluyur pergi. Para jamaah bingung nih Pak. Sehingga sebagian mereka ada yang kemudian bangkit sendiri. Karena imamnya tidak bangkit-bangkit, akhirnya dia bangkit sendiri. Ternyata melihat imamnya sudah kosong, nggak ada. Maka dia pimpin, Allahu Akbar. Semuanya kemudian pada bangkit. Setelah itu salam. Setelah salam imamnya dicari di mana. Ternyata sudah santai-santai di rumah. Mungkin pun ngopi ngoten, kurang ngajar tenan nih. Maka ditegur,
piye Pak Imam? Oh ditinggal lunga piye? Nggih. Nah, dia mengatakan saya mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nih, fi raqatil ula ya, selesai rakaat kedua kemudian thummang sarafa, kemudian bubaran. Ini nganggo salam. Ini jelas ngawur ngeten niki. Niki maca hadis dibaca sendiri tidak dipahami dengan pemahaman ulama. Salah jelas. Hadis demikian juga Quran itu seringkali diringkas. Tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Para ulama katakan karena sudah jelas sehingga nggak disebutkan. Namanya sholat itu harus dimulai dengan apa? Takbir. Harus ditutup dengan apa? Salam. Itu udah jelas, semua orang udah paham. Sehingga nggak harus disebutkan di sini, mestinya udah paham. Nah itu gara-gara ngaji dengan membaca sendiri, mungkin membaca terjemah tok, tidak punya guru, akhirnya dipraktekkan salah. Karena itu dalam Islam ini mengaji agama itu tidak boleh sendiri, harus punya guru. Bukan berarti tidak boleh membaca kitab, bukan ya? Membaca kitab itu boleh, silahkan untuk memperluas wawasan, tetapi jangan tidak punya guru. Saya mengajar di mana-mana, tetapi saya tetap belajar juga. Ini sekarang jam 6 saya mengajar, nanti jam 9 saya belajar. Ada kuliah malam nanti insya Allah jam 9. Nah, jadi setiap orang itu harus punya guru, tidak boleh belajar sendiri. Para ulama mengatakan mangkana syaikhuhu kitabahu fa khata'uhu aktsaru min sawabihi. Orang yang gurunya adalah kitab-kitab tok, nggak punya guru yang bisa berbicara begini nih, maka nanti pasti salahnya lebih banyak daripada benernya. Ini contohnya, nggih. Ngimami tanpa salam tinggal lungo, ngawur, nggih. Padahal sabda Nabi SAW sangat jelas. Beliau mengatakan dalam hadis yang lain, wa tahliluha at-taslimu. Salat itu miftahuhu at-tahur, kuncinya adalah bersuci. Kalau belum bersuci nggak boleh salat. Wa tahrimuha at-takbir, masuknya dengan takbir, takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim, keluarnya itu dengan salam. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah ini dia tidak baca hadis ini sehingga diawur sendiri pemahamannya, maka itu jelas salah. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa fa khataban nas, setelah sholat Nabi khutbah. Karena itu mazhab Syafi'i mengatakan disunnahkan setelah sholat gerhana diadakan apa? Khutbah. Khutbah apa namanya? Ya khutbah gerhana. Dan mazhab Syafi'i di sini menyelisihi mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat tidak disyariatkan khutbah setelah salat gerhana. Kenapa? Dua jawaban mereka. Mereka mengatakan karena Nabi khutbahnya ini hanya dengan sebab beliau mendengar perkataan batil. Orang-orang mengatakan waktu itu ini terjadi gerhana gara-gara anaknya Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim wafat. Nah, keyakinan jahiliyah dulu mengatakan gerhana itu tidak akan terjadi kecuali kalau ada orang besar mati atau ada orang besar yang lahir. Nah, gara-gara gerhana ini pas kematian putranya Nabi, mereka tambah yakin, lorak tenan. Nah, maka perkataan yang batil ini oleh Nabi akan diingkari. Maka selesai sholat beliau ceramah. Jawaban yang kedua dari mayoritas para ulama, karena Nabi mengatakan apabila kalian melihat gerhana, berdoalah, takbirlah, sholatlah, dan sedekahlah. Tidak ada perintah untuk khutbah, berarti tidak ada khutbah. Tetapi Imam Syafi'i tetap berpendapat disunnahkan khutbah. Kenapa? Prakteknya beliau fa khotoban nas. Setelah itu beliau khutbah kepada manusia. Karena itu saya menghasung mengikuti dalam hal ini mazhab Syafi'i. Karena sesuai dengan perbuatan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau para ulama mayoritas mengatakan bahwa khutbahnya Nabi itu bukan disengaja khutbah, tetapi hanya karena untuk meluruskan keyakinan yang batil tadi, ini adalah tidak benar. Karena buktinya khutbahnya Nabi ternyata isinya banyak, tidak hanya meluruskan perkataan yang salah tadi. Beliau bicara tentang jannah, beliau bicara tentang neraka, beliau bicara tentang perbuatan yang haram, mencuri kemudian menyebabkan masuk neraka. Banyak temanya itu. Sehingga menunjukkan bahwa memang beliau betul-betul ingin khutbah, tidak semata-mata ingin meluruskan perkataan yang batil tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan.
Fahamidallah, lalu beliau memuji kepada Allah, wa athna alaih, beliau menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan antara memuji dengan menyanjung? Memuji itu mengucapkan alhamdulillah. Menyanjung itu memuji Allah setelah memuji. Itu namanya menyanjung. Pujian setelah pujian itu disebut apa? Menyanjung. Alhamdulillahi rabbil alamin itu pujian. Ar-Rahmanir Rahim itu sanjungan. Malik Yaumiddin itu sanjungan. Karena muji lagi ya. Itu namanya sanjungan. Maka dari sini kita ambil pelajaran, khutbah itu dimulai dengan tahmid, kemudian menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai hari ini saya belum pernah khutbah Id dimulai dengan takbir. Karena belum saya temukan dalil yang sahih bahwa Nabi khutbah Id memulai dengan apa? Takbir. Tetapi orang-orang yang memulai khutbah Id dengan takbir, saya tidak mengingkari. Kenapa? Sesuai dengan fatwa beberapa mazhab. Misalnya mazhab Syafi'i mengatakan khutbah Id dimulai dengan takbir. Tapi kata Ibnul Qayyim, tidak ada satupun hadis sahih Nabi mulai khutbah dengan takbir. Adanya ini, fahamidallah, khutbah itu dimulai dengan tahmid, wa athna alaih, lalu menyanjung. Maka semua khutbah sama. Khutbah Jumat dimulai tahmid, innal hamdalillah. Khutbah khusuf dimulai dengan takbir. Khutbah salat Id dimulai dengan takbir. Khutbah istisqa dimulai dengan takbir. Semua khutbah dimulai dengan dimulai dengan tahmid, tidak dimulai dengan takbir. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, kita lanjutkan. Inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara, dan bulan, ayatani, adalah dua tanda, min ayatillah, dari tanda-tanda Allah, maksudnya tanda kekuasaan Allah. La yankhasifani, keduanya tidak terjadi gerhana, limauti ahadin, karena kematian seseorang yang besar, wala lihayatihi, tidak pula karena kehidupannya, maksudnya kelahirannya. Kata-kata ahadin ini saya artikan seseorang yang besar. Kenapa? Karena itulah keyakinan jahiliyah. Orang jahiliyah meyakini gerhana terjadi kalau ada orang besar mati atau ada orang besar lahir. Demikian juga dari sisi bahasa Arab, kata-kata yang ditutup dengan tanwin ahadin ini disebut kata-kata nakirah, dan nakirah itu menunjukkan besar, at-tankir lit-ta'zim. Nah, maka terjemahnya limauti ahadin, karena kematian orang yang besar. Gerhana tidak karena itu. Kemudian Nabi mengatakan, fa idza ra'aitum dzalika, apabila kalian melihat gerhana tersebut, fad'ullaha, maka doalah kepada Allah, wa kabbiru, takbirlah, wa sallu, dan salatlah, wa tasaddaqu, dan sedekahlah. Hadis ini menunjukkan bahwa salat gerhana hanya dilakukan idza ra'aitum, kalau melihat. Maka kalau terjadi mendung tidak terlihat gerhana, tidak ada salat gerhana. Meskipun di kalender sudah tertulis gerhana terjadi pada jam sekian, pada menit sekian, tetap tidak dilakukan salat gerhana. Karena salat gerhana bukan disebabkan karena berita, tapi disebabkan karena fa idza ra'aitum, kalau melihat. Tidak melihat tidak salat. Solo melihat, silahkan orang Solo salat gerhana. Di sini tidak melihat, tidak ada salat gerhana. Teman kita disuruh telepon, saya melihat, ya kue salat toh. Kita tidak salat. Kenapa? Tidak melihat. Sana tidak mendung, sini mendung. Hadis ini menunjukkan juga bahwa ketika melihat gerhana tidak hanya salat yang diperintahkan. Perintah pertama doa, perintah kedua takbir, perintah ketiga salat, perintah keempat sedekah. Dalam hadis yang lain, perintah kelima istighfar. Dalam hadis yang lain, perintah keenam tasbih. Dalam hadis yang lain, perintah ketujuh memerdekakan budak. Dan memerdekakan budak itu sebenarnya termasuk tasaddaqu, termasuk apa? Sedekah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kana ya'mur, Nabi biasanya memerintahkan bil ataqah, untuk memerdekakan budak, fi salatil kusuf, dalam kejadian salat gerhana. Hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Hakim dari Asma, kakak ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, kenapa terjadi gerhana disuruh sedekah? Kenapa terjadi gerhana disuruh merdekakan budak?
Jawabannya adalah as-shadaqah taruddul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Rasulullah khawatir ini terjadi gerhana akan disertai dengan bala. Karena terjadi perubahan pada alam. Matahari mestinya menyala tapi padam. Nah, khawatir terjadi apa-apa selain itu. Misalnya gempa, misalnya banjir, misalnya tsunami dan sebagainya. Nah, maka karena khawatir terjadi begitu, ditolak kemungkinan tersebut dengan cara sedekah. Dan perlu diketahui bahwa kata-kata as-shadaqah taruddul bala, sedekah menolak bala, itu bukan lafal sabda Nabi. Itu hanya perkataan para ulama yang bersumber dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya kayak apa? Mari kita lihat sabdanya. Meskipun hadis yang saya tampilkan ini tidak sahih ya. Dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Fa innaha tadfa'u ankumul amrad wal a'rad. Karena sesungguhnya sedekah itu menolak dari kalian penyakit-penyakit dan juga perkara-perkara yang akan datang. Nah, hadis ini tidak sahih dengan redaksi yang lengkap seperti ini. Adapun kalimat pertamanya sahih. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Jadi kita disuruh oleh Nabi kalau ada orang sakit, selain diberi obat, dawu, tadawau, demikian juga kita melakukan sedekah. Ibu sakit, maka kita membelikan obat juga apa? Sedekah. Apa tujuannya sedekah? Supaya ibu disembuhkan. Sabda Nabi, dawu mardakum bisadaqah. Obati orang sakit kalian dengan apa? Sedekah. Nah, maka sedekah itu apa? Menolak bala, sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita rahimahumullah taala. Kita lanjutkan. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, ya ummat Muhammadin, wahai umat Muhammad, wallahi demi Allah, ma min ahadin, tidak ada seorang pun, aghyaru minallah, yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah cemburunya? Min ayyazniya abduhu, bahwasanya berzina hambanya, au tazniya, atau berzina amatuhu, hamba perempuannya, dari laki-laki atau perempuan melakukan zina. Ya umat Muhammadin, wahai umat Muhammad, wallahi demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lam, kalau kalian mengetahui apa saja yang ku ketahui, la dhahiktum qalila, sungguh kalian itu akan tertawa sedikit, wala bakaitum katsira, dan sungguh kalian itu akan banyak menangis. Nah, ini contoh sabda Nabi atau khutbah Nabi di dalam salat gerhana. Terbukti bahwa salat gerhana khutbahnya tidak semata-mata untuk mengingatkan keyakinan jahiliyah yang salah tadi, tapi temanya bermacam-macam. Melarang zina, kemudian mengatakan bahwasanya Nabi itu mengetahui perkara-perkara yang gaib yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabatnya. Kalau kalian mengetahui perkara gaib yang saya ketahui, kalian akan sedikit untuk tertawa, akan banyak menangis. Nah, ini menunjukkan bahwa betul-betul memang beliau bertujuan untuk khutbah setelah sholat gerhana tersebut. Kita ambil pelajaran dari hadis ini bahwasanya ma'a'lamu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui sebagian perkara gaib yang manusia tidak mengetahui. Contohnya apa? Contohnya siksaan dalam kubur, Nabi tahu. Jadi kalau Nabi melewati kuburan ini lagi bermasalah, disiksa, Nabi tahu. Kita nggak tahu. Karena itu Nabi pernah ambil apa? Pelepah kurma, dibelah jadi dua, ditancapkan pada dua kuburan. Kemudian Nabi mengatakan, ini kuburan lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tancepi pelepah kurma supaya dapat syafaat dari saya. Tapi syafaatnya tidak sampai hari kiamat, selama masih basah pelepah kurma ini. Satunya disiksa oleh Allah gara-gara tidak membersihkan diri dari kencing. Kencingnya saenggon-gon, berdiri ngotor, akhirnya mengenai celana, mengenai kaki, ya, tidak bersih kencingnya.
Atau setelah kencing tidak disiram, tidak disentor, okay? Langsung aja pakai celananya. Berarti pipisnya itu netes pada apa? Celana dalamnya. Nah, itu yang menyebabkan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, dia sering mengadu domba, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi mendengar siksa kubur. Rasulullah sampai pernah mengatakan, laula alla tadafanu, kalau saya tidak khawatir kalian itu tidak akan menguburkan jenazah, la da'autullah, saya akan doa kepada Allah, ayyusmi'akum adzabal qabr, supaya Allah memperdengarkan kepada kalian siksaan kubur. Dalam riwayat yang lain, la da'autullah, saya ingin doa kepada Allah, ayyusmi'akum min adzabil qabr alladzi asma' minhu, sebagian siksa kubur yang saya mendengarnya. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi mendengar siksaan kubur. Nabi pengen semua kita mendengar siksaan kubur supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak mudah-mudah maksiat. Tapi Nabi khawatir kalau semua orang mendengar siksaan kubur, nanti tidak ada yang berani menguburkan jenazah. Karena ketika kita mikul jenazah ke kuburan, teriak-teriak ini kuburan-kuburan itu, kita jadi lari terbirit-birit. Gak ada yang berani apa? Menguburkan jenazah. Maka sampai hari ini siksa kubur tidak ada yang mendengar, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mendengar. Nah, itu contoh dari ma'alam yang diketahui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain yang diketahui oleh Nabi adalah beliau seringkali melihat gambaran neraka di depan mata, melihat gambaran surga di depan mata. Termasuk ketika sholat gerhana itu, beliau maju-maju, mundur-mundur. Maka beliau dalam ceramahnya mengatakan, tadi pas sholat saya maju-maju karena saya melihat ada jannah, di situ ada buah-buahan, saya pengen petik supaya kalian bisa ikut makan. Tapi ternyata tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mundur-mundur, para sahabat ikut mundur nih, karena Nabi mundur otomatis soft belakangnya mundur semua. Nah, ketika Nabi maju semuanya maju-maju, dan ini tidak membatalkan sholat. Karena apa? Karena ada sebabnya mundurnya dan majunya. Kalau tanpa sebab nggak boleh. Kalau ada sebab, ya, nabinya mundur, ya otomatis apa? Jemaahnya ikut mundur. Karena apa? Akan ketabrak Nabi SAW kalau tidak mundur. Nah, maka pada waktu itu Nabi mengatakan, saya melihat neraka di tembok masjid ini, menyala-nyala neraka. Saya khawatir terkena apa? Apinya, maka saya mundur-mundur. Nah, itu termasuk apa yang diketahui oleh Nabi yang tidak diketahui oleh para sahabatnya. Kita lanjutkan. Wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, fastakmala arba'a raka'atin, lalu beliau menyempurnakan 4 kali ruku', wa arba'a sajadatin, dan 4 kali sujud. Jadi kata-kata rakaat di sini artinya bukan rakaat tapi ruku', karena rakaatnya tetap 2 kali. Adapun rukuknya 4 kali. Kita lanjutkan hadis berikutnya 149. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, khasafat, telah gerhana asyamsu, matahari, maksudnya gerhana total, fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tahun berapa? 10 Hijriah, ya, menjelang wafatnya Nabi. Pada waktu matinya putra Nabi yang bernama Ibrahim pada usia 1,5 tahun. Ibrahim ini ibunya adalah Maryah. Maryah itu adalah budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama, maka Nabi berdiri, fazi'an, dalam keadaan terkejut. Kenapa terkejut? Yakhsha, beliau khawatir, antakuna sa'ah, bahwa terjadi kiamat. Inilah sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat gerhana, khawatir terjadi kiamat. Jadi sifat khauf betul-betul dimiliki oleh Rasulullah SAW, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta atal masjid, sehingga beliau mendatangi masjid. Faqama, lalu beliau berdiri, yusalli, melakukan salat, bi atwali qiyamin, dengan paling lamanya berdiri, wa ruku'in, dan ruku', wa sujudin, dan sujud. Ini menunjukkan tadi rukuknya ikut lama, sujudnya ikut lama. Maka kita tidak mengikuti madhab yang mengatakan bahwa sujudnya pendek. Ma ra'aituhu, aku tidak pernah melihat Nabi yaf'aluhu, melakukannya, fi salatin qattu, dalam salat apapun sama sekali. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, maksudnya ceramah, inna hadhil ayat, sesungguhnya tanda-tanda ini, allati yursiluha Allah taala azza wa jalla,
yang dikirim oleh Allah Azza wa Jal, la takunu, tidak terjadi, limauti ahadin, karena matinya seseorang yang besar, wala li hayatihi, tidak pula karena kelahirannya. Walakin Allah, akan tetapi Allah, yursiluha, mengirim atau mengutus, ya, yukhawifu biha ibadah, menakut-nakuti dengannya kepada hamba-hambanya, jadi supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitum minha syai'an, maka kalau kalian melihat sebagian darinya, fafza'u, maka segeralah, bergegaslah, ila dzikrillah, untuk zikir kepada Allah, wa du'aihi, doa kepada Allah, wa istighfarihi, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya katakan tadi bahwa tidak hanya disuruh untuk takbir, tapi juga disuruh untuk apa? Istighfar. Kenapa disuruh istighfar? Karena istighfar itu bisa menolak bala. Sebagaimana kalam Allah di dalam Al-Qur'an. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin menyiksa mereka sementara mereka masih istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah menyiksa mereka sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak mungkin Allah menyiksa mereka sementara mereka masih istighfar. Karena itu para ulama ketika menafsirkan ayat ini mereka mengatakan Allah sudah menyiapkan kepada kita dua keamanan. Keamanan pertama sudah lenyap, tinggal satu keamanan. Keamanan pertama adalah adanya Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah umat Islam. Ini keamanan. Tidak mungkin Allah akan kirim siksa sehingga semuanya akan habis, tidak mungkin. Keamanan kedua, istighfar. Karena itu siapa yang istighfar biasanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa apabila siksa itu datang juga. Contoh misalnya kasus tsunami yang terjadi pada tahun 2004 dulu. Ada seorang syekh yang terkenal, saya lupa namanya, Buya siapa begitu. Nah, beliau termasuk yang selamat dari tsunami. Padahal kampungnya kampung yang habis ludes kena tsunami. Maka waktu itu kita mendengar berita bahwa beliau orang yang ahli istighfar, salat malam. Setelah salat malam istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu udah rutinitas harian beliau. Nah, bagaimana bisa selamat? Ternyata beliau selamatnya karena mimpi. Dalam mimpi beliau disuruh segera pergi. Kalau kamu tidak segera pergi, ba'da subuh masih tetap di sini akan terkena siksa. Maka setelah sholat tahajud istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pergi meninggalkan kampung tersebut. Ternyata betul. Jam berapa itu? Jam 6 mungkin, ya? Kalau tidak saya tidak salah ingat karena udah lama, 2004 sekarang 2021. Maka kita mendengar cerita bahwa syekh ini diselamatkan oleh Allah dengan sebab mimpi, ternyata karena punya kebiasaan ini. Wa hum yastaghfirun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah. Karena itu mari kita biasakan setiap hari membaca istighfar minimal 100 kali. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. 100 kali. Kata guru saya, Syekh Yusri, istighfar ini termasuk wirid asasi. Wirid asasi maksudnya wirid pokok. Wirid pokok maksudnya tidak boleh ditinggalkan. Maka beliau mengatakan kepada murid-muridnya, termasuk saya, kalau kamu meninggalkan wirid ini dalam satu hari, kamu jadikan utang. Besoknya jadi 200 kali. Karena minimal satu hari 100 kali. Kenapa beliau menyuruh begitu? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaghfiru rabbakum." Istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni astaghfirullah wa atubu ilaih. Sungguh aku istighfar kepada Allah dan tobat kepadanya kulla yaumin mi'ata marrah. Setiap harinya 100 kali. Hadis riwayat Baghawi, derajatnya sahih. Maka dari hadis ini beliau ambil wirid dengan lafal astaghfirullahal azima wa atubu ilaih. Beliau tambahi al-azim, enggak ada masalah.
Karena memang istighfar itu lafalnya bebas. Astaghfirullah boleh, astagfirullahaladzim boleh, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih boleh, rabbighfirli boleh, rabbighfir lana boleh, rabbana ighfir lana dzunubana boleh. Bebas istighfar. Supaya apa? Supaya kita aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena Indonesia ini termasuk negara yang berhak dikirimi siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak maksiat di Indonesia. Riba dibiarkan, ya kan? Malah dilegalkan. Bank-bank itu dibuka, itu legal, itu tidak ilegal, diizinkan itu. Ini berarti kan sama dengan nantang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menyebutkan dalam Quran, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Surat Al-Baqarah ayat 279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, tinggalkan riba. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Seolah-olah Allah mengatakan kalau masih riba berarti kafir, seolah-olah begitu. Kemudian Allah tambahkan lagi, fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau melakukan, maksudnya tidak mau berhenti dari riba, fa'dzanu biharbin, maka umumkan ada perang minallahi wa rasulih, dari Allah dan Rasulnya, ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia ini sudah berhak dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita banyak istighfar supaya Allah tidak kirim siksa ke Indonesia. Orang Solo banyak istighfar. Kenapa? Di Solo berapa bank riba di situ? Bank konvensional, bank riba ya, di situ. Bahkan juga bank syariah ternyata masih praktek riba juga. Karena buktinya pinjam 1 juta kembalinya tidak boleh 1 juta, harus lebih. Itu sama dengan apa? Riba. Meskipun namanya syariah, nama tok rakace. Zina disebut zina syariah, ya tetap dosa. Ya. Nama enggak berubah, nama tidak mengubah hukum. Maka para ulama mengatakan al asma la tughayyirul haqa'iq. Nama tidak mengubah hukum. Ini ada ciu, kamu sebut bukan ciu, tapi disebut minuman penyegar, tetap haram. Zina disebut pijat badan supaya seger, tetap haram. Pijatnya pijat haram. Karena itu ringkasnya, mari kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya betul-betul Indonesia ini sudah berhak mendapatkan siksa Allah, tapi karena rahmat Allah lah Allah mengatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan siksa mereka selama masih istighfar kepadanya. Kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Sisa waktu boleh kalau ada pembahasan. Monggo.